kepanjangannya SIHLT, surat izin layak terbang, itu Namanya seperlu itukah mereka di Halo semuanya, selamat datang di podcast kami Sharing About Quarantine and Outbreak Response atau Squadron. Sebuah podcast dari Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Tarakan yang mengulas isu tentang kesehatan di pintu masuk. Di edisi perdana kami ingin membicarakan banyak hal tentang salah satu topik yang sangat menarik dan sangat dibutuhkan masyarakat, yaitu tentang pemberian surat izin layak terbang atau SILT. Ini kita sudah kedatangan salah satu key person yang akan banyak memberikan informasi kepada kita semua tentang bagaimana penerbitan SILT yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, sudah hadir bersama kita narasumber tersebut. Kita persilahkan. Selamat datang Dr. Tonat, Ya. Dr. Melkisedek Sinaga. Iya, namanya itu ya? Ya, betul, Mas. Panjang sekali namanya ya, Dok. Ya, adalah doa. Oh, ya. Siap. Ya, Dr. Tona ya, saya panggilannya ya. Nah, Dr. Tona, saya ingin nanya-nanya banyak nih. Banyak sedikit, mungkin banyak yang ingin kami tanyakan tentang penerbitan SILT gitu ya, surat Mas. izin layak terbang. Nah, sebenarnya SILT ini apa sih, Dok? SIHLT ini adalah surat izin layak terbang ya, Mas. Kepanjangannya SIHLT, surat izin layak terbang, itu adalah sertifikat izin layak terbang yang dikeluarkan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan untuk pelaku perjalanan yang membutuhkan. Dalam hal ini yang membutuhkan itu adalah bagi mereka yang usia lansia, yang mungkin butuh kursi roda, anak usia di bawah 6 bulan, dan ibu hamil, Mas. Oke. Jadi ada 3 kriteria pelaku perjalanan gitu ya, Dok ya. Siap. Yang Pelaku pertama perjalanan. ini ibu hamil, kemudian balita di bawah 6 bulan, dan satu lagi adalah lansia. Nah, Siap. kalau ibu hamil sendiri, kira-kira maksudnya begitu dia hamil dia harus langsung membuat SILT begitu dia terbang atau bagaimana? Ada kriterianya nggak untuk ibu hamil ini, Dok? Jadi begini, Mas Farhan, kebetulan di aturan penerbangan tersendiri, ibu hamil itu kan masuk golongan prioritas. Di aturan penerbangan, ibu hamil dari usia 0 minggu sampai 35 dan 36 minggu itu bisa dikategorikan bisa berangkat. Tapi harus dengan persetujuan dokter, dari dokter yang bertanggung jawab, dalam hal ini dokter kebidanannya. Biasanya kita akan meminta surat dari dokter atau ada buku ping ya, Mas, yang kita dapatkan dari puskesmas itu biasanya nanti kita akan periksa di Balai Karantina Kesehatan, pemeriksaan pertama, lalu selanjutnya pemeriksaan fisik, lalu nanti kita berikan rekomendasi apakah dibuatkan surat layak terbang atau tidak. Oh gitu. Siap. Nah, ini kan berarti semacam prosedur gitu ya sebelum mereka ini pelaku perjalanan ini terbang, sebelum mereka terbang. Nah, emangnya seperlu itukah mereka diberikan SILT? Ada resikonya nggak kalau mungkin mereka ini nggak diberikan SILT? Mungkin ada yang langsung nggak usah lah, terbang aja lah kita loh, karena dekat saja kan Tarakan kemana gitu, jadi nggak perlu lah kita buatkan SILT. Seberapa pentingnya memang kita harus memberikan SILT tersebut? Kembali lagi, Mas Farhan, yang kita tahu dalam 3 kategori tadi, ibu hamil, orang tua lansia yang memiliki penyakit penyakit yang selama ini dalam pengobatan, atau anak yang di bawah umur 6 bulan, itu kan masuk dalam kategori prioritas dalam penerbangan. Jadi di 3 kategori ini harus baiknya disertakan oleh surat izin layak terbang yang Balai Karantina Kesehatan terbitkan. Jadi lebih karena memang kondisi kesehatan yang harus diperiksa gitu ya. Siap. Dipastikan bahwa Pelaku perjalanan tersebut layak untuk terbang gitu ya. Ya. Baik. Nah, kemudian untuk mendapatkan SILT tersebut, Dok, syarat-syaratnya apa aja? Dokumen yang harus dipenuhi sebelum ke kliniknya BKK di bandara ya berarti ya. Siap.
Syarat-syaratnya yang pertama, yang pastinya, biasanya ibu hamil itu di usia awal kehamilan kan, kalau dia berobat ke puskesmas, akan diberikan buku pink. Nah, biasanya dengan membawa buku pink, kita kan dapat keterangan dari si pelaku perjalanan bahwa memang si pasien ini sedang dalam kondisi hamil. Nah, nanti dari buku pink itu kita cek berapa usia kehamilannya. Lalu selain itu juga, semisal ibu ini, pelaku perjalanan ini juga melakukan pengecekan di dokter spesialis di klinik. Jadi kita harapkan ada dibuatkan surat keterangan usia kehamilannya, lalu nanti kita sesuaikan dengan pemeriksaan di Balai Karantina Kesehatan. Selama kita lakukan pemeriksaan, biasanya kan ada penyertanya, Mas, pendampingnya, pendamping perjalanan. Nanti kita buatkan untuk bikin permohonan. Nanti setelah dibuatkan permohonan, kita lakukan pemeriksaan seperti suhu tubuh, tekanan darah, dan pemeriksaan oksigen dalam darah. Kita tahu ini, Mas, perjalanan udara ya, jadi pasti ada berhubungan dengan tekanan udara. Jadi nanti setelah serangkaian pemeriksaan itu dan anamnese, nanti kita akan memberikan kesimpulan apakah si ibu ini, si pelaku perjalanan yang akan berangkat ini, akan kita terbitkan surat izin layak terbangnya, atau kita tidak rilis, atau nanti kita buatkan surat tidak layak terbangnya. Begitu, Mas, kira-kira. Jadi ada 3 keputusan hasilnya gitu ya. Yang pertama kita diterbitkan, dan yang kedua ditunda atau apa ya tadi? Sebenarnya hanya 2, Mas. Hanya 2. Kita terbitkan atau kita terbitkan tidak layak terbang. Gitu. Tidak layak terbang. Jadi tidak layak terbang juga diterbitkan berarti, Dok? Kita terbitkan dalam situasi. Oke. Nah, tadi kan untuk ibu hamil nih, Dok. Siap. Kemudian untuk misalkan bayi sama lansia, mereka dokumen penyertanya apa yang harus disertakan pada saat sebelum pemeriksaan di kita ya, Dok? Kalau lansia sendiri, biasanya yang kita temui di lapangan itu yang memang memiliki, mungkin dia karena usia ya, jadi sulit jalan, jadi butuh kursi roda. Nah, biasanya kita bantu dengan pemeriksaan seperti tadi, pemeriksaan anamnese, kenapa dia ini, mungkin apa karena kendala penyakit, atau memang faktor usia. Nanti kita periksa fisik, lalu pemeriksaan penunjang seperti suhu tubuh, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan oksigen dalam darah, dan pemeriksaan tanda-tanda fisik lain. Lalu nanti kita tanya apakah ada surat penyerta. Biasanya ada surat penyerta, apakah si pasien ini punya riwayat penyakit terdahulu, apakah ada riwayat pengobatan, apa dia dalam pengobatan, atau dia sudah tidak makan obat selama ini, sudah dianggap sembuh, cuman karena dia tidak bisa kuat jalan, jadi harus dibuatkan surat layak terbang ya baru. Jadi serangkaian pemeriksaan itu pasti kita lakukan sambil pembuatan surat permohonan nih, Mas. Gitu ya. Untuk lansia tersendiri. Dan ini yang membedakan antara surat layak terbang, izin layak terbang, dan surat izin angkut orang sakit. Kalau surat izin angkut orang sakit harus disertakan dengan surat rujukan, Mas. Jadi dalam hal ini memang si pasien ini belum tuntas pengobatannya, makanya itu dilakukan rujukan. Nah, tapi kalau surat izin layak terbang tersendiri, itu difokuskan kepada orang-orang yang mengalami mungkin gangguan kesehatan tapi dalam kondisi tidak harus dirujuk, masih cukup fit untuk fit untuk terbang, hanya membutuhkan kursi roda, atau orang-orang yang selama ini dalam pengobatan, misalnya dia punya riwayat hipertensi terkontrol, tapi butuh kursi roda karena mungkin sulit berjalan, ya begitu, Mas, kira-kira. Kalau untuk lansia dan orang sakit. Jadi masing-masing kelompok prioritas ini ada prosedur pemeriksaan yang unik gitu ya, yang membedakan gitu ya antara ibu hamil, kemudian lansia, bayi, dan juga orang sakit tersebut. Kalau bayi sendiri kan di bawah 6 bulan pasti dia tidak bisa ini ya, Mas, pasti didampingi dengan orang tua. Nah, nanti saat pemeriksaan kita bertanya dengan orang tuanya, karena kebetulan di formnya Sinkarkes, di situ dijelaskan bahwa kalau misalnya pasiennya adalah infan, kita harus tanya ini lahirnya kemarin apakah normal atau sesar, cukup bulan atau prematur. Jadi di situ nanti kita masukkan dalam anamnese di awal dengan pendampingnya, dalam hal ini keluarganya atau orang tuanya.
Nanti ditanyakan di situ, lalu pemeriksaan fisik, apakah ada demam batuk pilek selama ini, apakah ada bintik-bintik yang kita tahu saat ini ya Mas ya, sama pemeriksaan penunjang lainnya, lalu nanti kita simpulkan untuk penerbitan surat layak terbang atau surat tidak layak terbang. Nah, kira-kira dok, berapa lama sih proses penerbitan itu dari kita mengajukan, dari si pasien tersebut mengajukan permohonan, kemudian diperiksa sampai diterbitkan SILT tersebut? Berapa menit kira-kira? Atau berapa jam kira-kira? Sejauh ini Mas, kita berusaha untuk membuatnya semakin ringkas dan semakin cepat ya Mas. Tergantung dari tadi itu ada perjalanannya ya, mulai dari si pemohon ini datang ke klinik kita yang di bandara Mas, nanti baru mengajukan permohonan, lalu melengkapi tadi suratnya, apa memang ada surat keterangan atau tidak, atau ada buku pinknya untuk ibu hamil, seperti lansia mungkin hanya disertai keluarganya menjelaskan penyakitnya. Lalu nanti setelah itu kita akan suruh mengisi pengisian formulir permohonan untuk penerbitan surat layak terbang, lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan, lalu nanti hasil pemeriksaan awal keluar dalam waktu 6 menit, lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan lanjutan, dan setelah itu selesai kita akan rekomendasikan hasil pemeriksaan apa diterbitkan surat layak terbang atau tidak. Jadi total pelayanan penerbitan surat layak terbang di 5-10 menit. Sangat sebentar gitu ya, tidak lama ya untuk satu orang pasien. Siap. Nah, karena kan pasien tersebut atau tadi pelaku perjalanan tadi ini kan akan terbang gitu ya. Siap. Tapi mereka harus mendapatkan SILT dari kita. Jadi kapan waktu yang baik bagi si pelaku perjalanan ini untuk memeriksakan diri ke kliniknya BKK di bandara? Sebenarnya kita berharap Mas, kita berharap pelaku perjalanan ini yang telah mengetahui bahwa dia memiliki masalah kesehatan atau tadi masuk dalam skala prioritas tadi, ibu hamil, mungkin dia bawa anak yang di bawah umur 6 bulan, atau dia bawa dengan lansia, itu baiknya datang pas kita harapkannya sebelum check-in Mas. Jadi kita tahu di bandara check-in mulai buka 90 menit sebelum penerbangan Mas. Jadi harapan kita dia datang lebih cepat lebih baik. Karena apa? Karena nanti seperti tadi itu kita lakukan serangkaian pemeriksaan. Lalu biasanya kita temukan di lapangan itu misalnya dia memiliki namanya masih awal baru datang, lansia biasanya gugup atau gimana, jadi pemeriksaannya mungkin tinggi tekanannya atau bagaimana ya. Jadi kita kasih waktu jeda untuk istirahat, apakah kita kasih waktu istirahat dulu atau kita pemberian obat, jadi masih ada spare time-nya Mas. Jadi masih ada waktu. Dan satu itu, dan yang kedua tidak membuat jadi keterburu-buruan. Nah, memang tetap kita perhatikan waktu ini Mas ya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempersingkat waktu pelayanan di klinik kita, di klinik KKP atau BKK di bandara sendiri. Gitu. Jadi pas pada saat hari H mereka terbang, mereka perlu ke klinik kita dulu ya dok ya? Iya, kalau dalam kategori tadi. Nah kemudian kalau misalkan nih kan Mas, saya yakin tidak semua masyarakat paham apa itu SILT. Saya yakin tidak semua masyarakat ini mengerti bahwa mereka harus mendapatkan SILT gitu ya. Nah, apakah berarti kemudian bagaimana Mas untuk masyarakat yang kemudian kelompok-kelompok tadi tidak mengerti nih bahwa mereka kan pengen terbang aja, kok harus ke SILT, kok harus ke klinik kita? Apakah berarti mereka harus lapor ke maskapai dulu atau bagaimana sampai ke kita? Yang kita lihat di lapangan selama ini Mas, baiknya lapor langsung ke klinik bandara. Kalau tadi masuk dalam 3 kategori tadi Mas, kalau dia lansia atau orang sakit yang tidak punya surat rujukan, atau dia anak di bawah usia 6 bulan dengan orang tuanya, atau ibu hamil, baiknya langsung Anda datang ke klinik kita. Biarpun, ini lagi Mas, biarpun ini himbauan untuk masyarakat, biarpun mungkin dia tidak berangkat hari ini, bisa misalnya berangkatnya keesokan hari, tapi kalau mau bertanya dulu gimana ya, misalnya saya mau berangkat di hari berikutnya, apakah saya perlu dibuatkan surat layak terbang, ya datang aja ke klinik kita. Karena klinik kita itu terbuka sesuai dengan jam bandara. Jam operasional bandara. Jam operasional bandara. Nah, kemudian yang lebih menarik lagi, bahkan mungkin paling menarik nih, paling penting nih, berapa sih biayanya untuk mendapatkan SILT tersebut? Apakah ada yang harus dikeluarkan dari pelaku perjalanan ini biayanya?
Ini kan kebetulan layanan kita Mas ya, dan ini tidak ada biayanya Mas. Oh, gratis ya, free. RP0 berarti ya. Siap free. Mas. Baik. Oke. Nah kemudian nih Dok, kadang masyarakat ini kan ada yang transit, ada yang langsung direct. Nah apakah SILT tersebut berlaku untuk sekali perjalanan? Misalkan dari Tarakan mau ke Jakarta, tapi transit ke Balikpapan nih. Nah, ketika sampai di Balikpapan untuk transit, apakah si kelompok prioritas tersebut harus kembali ke klinik BKK di Balikpapan, atau surat dari Tarakan ini bisa untuk sampai tujuan terakhirnya sesuai tiket tersebut? Sejauh ini SLT diterbitkan dalam 1 hari penerbangan sampai ke tujuan. Kalau misalnya dia berangkat dari Tarakan menuju Jakarta, tapi di hari yang berbeda sampai di Jakartanya, mungkin di Tarakan Balikpapan di hari Senin, mungkin sampai di Jakarta di hari Selasa. Nah, ketentuannya dari BKK sendiri, kita menerbitkan surat layak terbang itu dari Tarakan menuju Balikpapan. Lalu untuk berikutnya di hari penerbangan berikutnya di besoknya baru diterbitkan lagi di Balikpapan. Jadi pelaku perjalanan harap melapor ke Balai Karantina Kesehatan di Balikpapan setelah mendarat nanti di sana. Nah, ini terima kasih. Nah, ini juga perlu untuk kita ketahui bersama nih para penonton ya, para pemirsa podcast sekalian, bahwa ya mungkin kami petugas di bandara juga banyak menemui kendala-kendala yang ditemukan di lapangan. Nah, saya ingin juga dengar dari Dokter Tona nih. Nah, masing-masing kelompok prioritas tadi seperti ibu hamil, kemudian juga bayi, dan juga lansia, pernah nggak mengalami tantangan yang pada akhirnya membuat SILT tersebut tidak jadi diterbitkan? Ya, mungkin kebanyakan ya karena faktor kesehatan ya Mas. Ini kembali lagi penerbitan surat layak terbang dan surat izin angkut orang sakit itu kembali karena kita mengecek kesehatannya. Kan ini kan harapannya kan si pelaku perjalanan ini tidak punya masalah kesehatan di penerbangan dan sampai tujuan. Jadi biasanya di bandara itu kita akan menemukan orang-orang yang memiliki masalah kesehatan ya Mas, yang memohon untuk kita buatkan surat layak terbang. Nah, tapi kan kita kasih spare time-nya tadi ya. Nah, kalau misalnya spare time-nya tadi terlalu mepet dan ternyata kondisinya memang tidak stabil, atau kondisi memang dari awal dia dalam tanda kutip memiliki penyakit menular, atau memiliki penyakit yang gangguan kejiwaan Mas, yang tidak ada pendamping medis, tidak ada melapor ke dokter biasanya, dan anak kecil yang memiliki penyakit menular seperti varicella mungkin ya, dan ibu hamil mungkin yang kehamilannya di atas 36 minggu, atau dia memiliki penyakit penyerta tapi tidak ada dokumen dari dokter opjinnya yang lebih valid, jadi kita tidak merekomendasikan untuk terbang, jadi kita membuatkan surat tidak layak terbang. Gitu. Jadi lebih ke kenapa dibuatkan begitu, untuk kesehatan si pelaku perjalanannya sendiri, Mas. Bagaimana respon dari pelaku perjalanan tadi yang tidak bisa diterbitkan SILT-nya? Pasti mereka mengalami kesedihan atau putus asa, atau bagaimana biasanya? Ya, setiap orang pasti merasa tidak nyaman ya Mas. Misalnya pelaku perjalanan ini kan sudah berpikir akan perjalanannya lancar, tapi karena ada kondisi tertentu, jadi menghalangi pelaku perjalanan itu untuk berangkat. Tapi kembali lagi kita edukasi bahwa ini lebih ke hal kesehatannya yang utama. Kan kita tahu ya Mas, kesehatan itu utama, dan kita tahu penerbangan ini beda transportasinya dengan transportasi lain. Semisal juga, misalnya dia selama ini tidak memiliki masalah kesehatan yang dia rasa. Ternyata pas di bandara dia memiliki masalah kesehatan. Setelah kita lakukan pengecekan, misalnya dia saturasi oksigennya di bawah normal, nah itu sangat membahayakan Mas. Kita tahu ini penerbangan ada berhubungan dengan kerapatan udara, kelembaban, jadi tingkat ininya lebih ketat Mas, tekanan udara di pesawat, jadi sangat berbahaya untuk pelaku perjalanan yang memiliki kandungan oksigen. Setelah kita lakukan pemeriksaan, oksigennya di bawah normal. Gitu, nah, jadi
tetap kita sarankan untuk melakukan pengobatan dulu, stabil dulu kondisinya, baru mungkin melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi udara di lain waktu. Oh ya, gitu Mas. Jadi kecuali memang dia misalnya seperti ibu hamil yang sudah usia di atas 36 minggu kan. Iya. Nah, itu memang di aturan penerbangan sendiri ya tidak memperbolehkan untuk melakukan penerbangan. Kita kan tahu ada banyak mode transportasi lain. Betul ya. Gitu. Jadi memang keputusan layak ataupun tidak layak terbang ini juga semata-mata untuk kebaikan pasien tersebut, kebaikan pelaku perjalanan tersebut. Itu ya. Nah, baik Sobat Skuadron sekalian, tadi sudah kita dengar bersama prosedur untuk mendapatkan surat izin layak terbang. Nah, kami harapkan untuk pelaku perjalanan yang memenuhi kriteria tadi ya, ibu hamil, kemudian bayi dan balita, bayi 6 bulan, bayi di bawah 6 bulan, kemudian juga lansia, kami himbau untuk memeriksakan diri di klinik BKK di bandara sebelum berangkat dan perhatikan juga waktu untuk memeriksakan ke klinik BKK karena jangan sampai penerbangan kita akan terhambat hanya karena kita belum mengunjungi klinik BKK. Ya, betul sekali Mas Farhan. Terima kasih Dr. Tona atas waktu dan kesempatannya. Kami sangat senang sekali Dr. Tona bisa berbagi informasi dengan kita semua di sini. Dan sukses terus Dr. Tona untuk tugas jaganya di bandara. Semoga diberikan selalu kelancaran. Amin, Mas. Dan semoga tidak ada kendala yang bisa ditemui di lapangan. Nah, Sobat Skuadron sekalian, sudah kita dengar tadi ya prosedur tentang penerbitan surat izin layak terbang. Nah, diharapkan kita semua bisa mematuhi aturan penerbangan demi kesehatan kita bersama. Ya, sekian podcast pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam Skuadron dan salam sehat.